Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi gimana nih? Kok kayaknya kasus Subang ini keep gitu ya? Kok kayaknya kasus Subang ini kayak kemana gitu, nggak ada lagi yang berminat untuk meng-up begitu ya, karena tertindih dengan kasus-kasus baru seperti sebuah drama tersanjung atau sinetron tersanjung yang kehabisan penontonnya ya. Jadi bagaimana dong nasib kasus Subang saat ini? Nah, jadi gini, ada pemberitahuan baru katanya mengenai sebuah kasasi ya. Kasasi terpidana Yosep ini diterima ataukah ditolak. Without any further ado, kita akan melihat apakah kasasi tersebut diterima atau ditolak. Meskipun ya, Madam Suki sudah mengawal kasus Subang ini 3 tahun yang lalu sampai bosen, sampai kebosanan, sampai terbosan-bosan, sampai akhirnya nggak tahu judulnya apa lagi, sampai mentok, sampai apa. Dan ya memang kasus Subang ini sudah kehilangan, ibaratnya ya, sebuah sinetron tersanjung itu sudah kehilangan penontonnya, begitulah. Oke, kita akan lihat sekarang mengenai kasasi Yosep. Kita akan lihat kasasinya Yosep. Kasasinya Yosep, kita lihat. Apakah kasasi Yosep diterima? Oke, Madam Suki harus mengambil 3 ya. Oke. Queen of Pentacles, Eight of Wands, The Hermit. Oke. Awal-awalnya kita sudah mengetahui kalau Bapak Yosep ini sudah ditemani oleh pengacara yang satunya, Pak Rohman atau Mas Rohman ya. Sampai pada akhirnya Mas Rohman ini tidak menjadi pengacaranya Pak Yosep lagi, tetapi ada sekarang sosok wanita, kira-kira itu namanya Kak Sil ya. Kak Sil ini rambutnya pirang, meskipun Kak Sil orang Indonesia, tapi rambutnya pirang ya. Oke. Jadi pada awal-awalnya memang sangat sulit banget ya, si Kak Sil ini untuk memberikan sebuah, apa ya namanya itu, orangnya cukup gigih sih ya. Cukup sulit ketika ingin mendapatkan sebuah kasasi itu atau ingin kayak mengajukan kasasi tersebut, sulit. Tapi karena memang apa yang dikatakan oleh Kak Sil ini masuk akal ya, ada hal-hal yang memang perlu dipelajari lagi gitu loh, perlu digali lagi. Akhirnya memang kasasi itu terjadi. Sebentar. Oke. Ya, tampaknya pengadilan itu sekarang kebingungan ya. Pengadilan itu kebingungan saat ini karena keanehannya 3 orang lain sampai hari ini tidak ditahan, meskipun sudah dikatakan, diumumkan bahwa pelakunya ada 5 orang, tapi yang 3 ini sepertinya tidak ada 2 alat bukti. Nah, di sini sepertinya kasasinya coba di apa? Diterima. Ya, kalian boleh tidak mau, kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju. Itu biarkan saja hukum ini berjalan semestinya ya. Atau memang
Kalau memang Kak Sil menemukan hal-hal yang memang bisa membuktikan Bapak Yosep ini tidak bersalah, ya monggo-monggo saja, ya kan? Kalian masih mengikuti atau kalian ingat dengan kasus cyanida, kopi cyanida? Kalian masih ingat? Nah, saat ini sudah 8 atau 9 tahun yang lalu ya, kasus Mirna itu, Jessica Wongso sudah dibebaskan. Dan ada sebuah indikasi dia tidak melakukannya. Bagaimana seandainya nanti ternyata si Bapak Yosep ini ternyata tidak melakukannya? Apakah kalian menyesal? Atau kalian biasa-biasa aja? Atau kalian merasa tidak mau bergeming, not my business, ya kan? Terus ada juga mungkin berpikir, aduh aku kok guilty, aku merasa bersalah. Atau mungkin kalian tidak merasa bersalah sama sekali? Ya, tapi itulah ya, jadi biarkan sajalah. Mau pengacara A, B, C, D, E, mau membela Pak Yosep, mau mengajukan kasasi, ini dan itu, biarkan saja. Toh kalian hanya, mungkin kalian rugi kota aja sih, ya kan? Nggak ikut warawiri sana sini, enggak kan? Enggak, ya udah, biarkan saja ya. Lalu bagaimana dengan MAA begitu? Apakah ada loh beberapa juga yang bertanya, Madam Suki, kapan ya MAA itu ditahannya gitu ya? Coba kita lihat MAA ya. Tidak bisa ditahan ya, 9 of Wands. Mereka nggak bisa ditahan, belum bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. Kenapa? Alasannya apa? Kok nggak ditahan sih? Alasannya kurang kuat. Jadi ada, misalkan kalau orang ditahan itu harus mempunyai 2 bukti ya, 2 alat bukti ya. Tapi ini nggak ada. Apa yang mau ditahan? Dan di sini sulit ditahan karena buktinya belum terpenuhi ya. Oke. Kalau kita kepengen MAA, harus ditahan pokoknya MAA. Loh, kalau buktinya sendiri nggak ada, kepiye? Pripun? Kumaha teh. Berarti kita maksain diri dong, ya. Nah, oke. Madam Suki pernah memprediksi 3 tahun yang lalu, masih ingat nggak kalian waktu zaman-zamannya yang aku dengan rambut biruku, yuhu, gitu itu. Ingat nggak? Itu kan aku mengatakan di kartu tarotku bahwa kartu lagi sih, kalau kasus Subang itu akan terungkap tahun 2025 ya, bulan Mei. Apakah itu masih terjadi, Madam Suki? Apakah prediksinya Madam Suki itu masih resonate begitu? Iya. Queen of Swords, Ace of Cups. Sepertinya ini kok malahan belum terungkap. Berarti memang kasus ini kasus jelimet ya. Oke. Tetapi kan Madam Suki tidak mengatakan, oh tahun 2024 akan tertangkap, enggak kan? Nah, tahun 2025 akan terungkap. Tapi ternyata di kartu ini sepertinya, ntar deh ya. Aduh, kayaknya Madam Suki harus make sure lagi nih. Harus make sure lagi. Tapi tahun 2025 ada awal yang baik. Ya, awal yang baik. Oke, dalam pengejaran on the way. Oke. Tahun 2025 sepertinya ada sebuah benang merah. Meskipun mungkin ya prediksi Madam Suki itu agak sedikit berubah ya, tapi paling enggak di sini ada sebuah kisi-kisi atau ada mulai terbuka benangnya. Apakah ini ditandai karena adanya seorang wanita yang berambut pirang yang bernama Kak Sil,
yang berhasil mengungkap kasus Subang ini. Five of Swords. Yes, good. Knight of Wands. Oke. Kalau dilihat dari 3 kartu ini, cara bacanya gimana? Di sini memang sebenarnya dengan keberanian seorang Mbak Sil ya, atau Kak Sil ini, itu sebenarnya memang ada sebuah gebrakan-gebrakan baru sih ya, nantinya ya. Setelah kasasinya diterima, kita akan melihat ya, melihat apa yang terjadi berikutnya. Sepertinya ini positif, bagus ya, karena ini sudah ada penyingkapan atau hal-hal yang sudah mulai terbuka mengenai rahasia keluarga ini. Oke, rahasia keluarga ini sudah mulai diurai. Apa sebabnya? Karena gini loh ya, kalau kita menuju kepada OJJ ya kan, OJJ itu orang yang dibayar bukan? Nah, mereka ini melindungi siapa? Melindungi si Danu yang inosen itu, yang dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke tengah, atau dia melindungi Pak Yosep? Karena Pak Yosep sendiri ya, itu minta uang bensin itu dikasih 20.000 sama anaknya. Masa iya OJJ-nya itu dibayar 5.000 mau? Enggak kan ya? Nah, inilah misteri besarnya. Jadi buat kalian yang sudah sangat yakin 100% kalian yakin apa sih ini? Bener ya? YMAA pelakunya. Ya udah, kali ini kalian berikanlah doa, berikanlah support sama orang yang mencoba untuk mengulik atau mengungkap kasus Subang ini yang sudah mulai sepi penonton. Iya? Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki atau di nomor 082229023699. Atau kalian mempunyai masalah-masalah yang sangat berat, sangat rumit, yang kalian nggak tahu apa ya solusinya, silakan mengikuti program Pakai Cahaya. Karena program Pakai Cahaya ini banyak sekali Madam Suki membantu orang-orang ya, dan akhirnya mereka mendapatkan solusi yang terbaiknya ya. Untuk ikut di program Pakai Cahaya itu kalian mesti reading tarot dulu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silakan diberikan komen ya, di komen supaya aku tidak malas. Terus dikasih like. Itu cenggeret ya, katanya orang ini itu cenggeret ya. Oke deh, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.